Ada daerah-daerah yang tidak bisa membelanjakan keuangan daerahnya dengan baik, bahkan bisa jadi uangnya banyak yang disimpan dalam bentuk deposito atau tabungan di bank-bank daerahnya masing-masing. Nah, tentunya ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik secara terbuka, sehingga tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan. Belanja publiknya kurang, kemudian belanja aparaturnya tinggi. Hal ini akan sangat merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik. Efeknya adalah kalau semuanya dianggap menjadi sama, daerah yang bekerja dengan baik akan mengalami problematika pengelolaan keuangan. Sehingga daerahnya terus-menerus mengalami penurunan daya dukung fiskal. Dan ini sangat berefek buruk bagi kinerja pembangunannya. Untuk itu, dugaan tentang 200 triliun dana yang masih tersimpan di daerah-daerah dan belum terbelanjakan dengan baik, sebaiknya daripada menjadi spekulasi yang membangun opini negatif tentang kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, umumkan saja daerah-daerah mana saja yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik dan uangnya masih tersimpan dengan baik, bahkan ada yang disimpan dalam bentuk deposito. Nah, hal ini sangat penting. Untuk apa? Untuk menghormati daerah-daerah yang bekerja dengan baik. Kang Deddy Mulyadi, Pak, kan Bapak ditantangin buat buka data yang dana mengendap itu, Pak. Kang Deddy katanya udah ngecek deposito Jabar, nggak ada, Pak, dana mengendap di sana. Tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian, sekian, sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan data di perbankan ada berapa, angkanya mirip kok. Jadi Pak Deddy tahu semua bank, kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya nggak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri. Saya nggak tahu. Jadi saya nggak pernah bilang Jabar segitu berapa kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda. Dan data itu dari laporan apa sih? Sistem keuangan Bank Sentral. Dia ada, saya lupa namanya. BI apa sih? Di situ ada tuh, ada flagnya. Punya Pemda sekian, punya pemerintah pusat sekian. Even punya pemerintah pusat juga orang saya masih nggak percaya segitu. Saya akan masih suruh periksa lagi. Itu uang apa sebetulnya? Pak, tapi kan dari Kang Deddy bilang itu tidak ada disimpan deposito, tapi dia nggak menjelaskan secara langsung disimpan di mana. Apakah nanti akan ada koordinasi, misalnya apa khusus nih? Jadi kan dia udah bilang kayak gitu. Apakah ada Kemenkyu akan khusus melihat data uang Pemdanya si Jabar atau ditaruh kemana gitu? Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau mau dia periksa aja sendiri. Ya kan, itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali, itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih data punya siapa, punya Pemda, depositonya jenisnya apa, deposito, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Deddy nyuruh saya kerja. Pak, ada mobil. Kemarin katanya mau memeriksa yang data selisih 18 triliun dengan Kemendagri, itu hasilnya yang datanya beda. Yang datanya beda. Kan ada selisih 18 triliun. Bukan saya meriksa, Pak Tito harusnya periksa. Kalau di catatan perbankan seperti itu, kan dilaporkan oleh banknya seperti itu kan. Bank melaporkan ke Bank Sentral setiap saat mungkin seperti apa, untuk setiap berapa minggu sekali, tiap hari mungkin disimpulkan oleh BI atau datanya disediakan. Atau kalau kita bisa dapat akses data Bank Sentral setiap saat bisa lihat kok. Dan itu kenapa bisa beda 19? Karena Pak Tito kan lihat dari laporan keuangannya dari masing-masing mungkin bagian kas Pemda ya. Kan nggak semuanya betul, ada yang mungkin lupa, mungkin ini, mungkin itu, saya nggak tahu, double check aja. Karena di banknya seperti itu dan tercatat seperti itu di perbankan. Pak Bapak bilang kemarin simpanan Pemda kalau misalnya anggarannya, tapi kan sebelumnya Bapak bilang bakal ditarik kan ya Pak ya, atau dikurangin digunakan untuk pusat. Nah dari
Ada himbauan terbaru nggak sih Pak dari dari himbauan kita adalah, alasan Pemda apa sih Pak? Kenapa mereka masih menyimpan uangnya? Udah ngasih tahu belum sih ke kamu? saya nggak tahu. Mereka bilang katanya kalau kata Pak Tito Efisiensi nanti Pak. bukan efisiensi. Bukan. Mereka untuk menyediakan uang di awal tahun di bulan 1-2 supaya ada tabungan. Kalau saya bilang tahun ini nggak bisa diapakan kan itu. Kalau saya kembangkan sistem di mana transfer uang dari pemerintah ke Pemda cepat, di mana awal tahun saya bisa mulai kirim tanggal 2 misalnya. Perlu nggak buffer? Kan nggak perlu. Uangnya bisa dihabisin, ada 100 triliun tambah 100 triliun uang bisa dibelanjakan itu di daerah. Kira-kira gaji PNS akan naik nggak Pak tahun 2026? Ya? Gaji PNS akan naik nggak Pak tahun depan? Kalau saya nggak tahu. Bapak Pak, ada yang kita buat mobil Pak. Kayaknya ada, tapi saya belum tahu detailnya. berarti Pak, ada yang Nanti kemungkinan ada ya Pak? Pak, pencairan cepat itu nanti akan untuk data untuk penyaluran subsidi juga akan dipercepat juga nggak Pak? Kan sekarang kalau pembayaran ke PLN Pertamina kan baru per 3 bulan ya Pak. Dari sebelumnya 6 jadi 3, apakah akan ada dipercepat lagi Pak? Apa misalnya kayak bulan gitu Pak, kompensasi dan subsidi? Jadi gini, dari 6 yang kompensasi ya, subsidinya kan tiap bulan kan, subsidi otomatis keluar. Iya Pak. Yang kompensasi kita buat skema baru di mana kita bayar juga tiap bulan 70%-nya. Oh, 70%. 70% nanti bulan ke-8 kita hitung seperti apa, kurang atau lebih. Kalau clear, yang 30% kita bayar semuanya. Update terakhir pembayaran? Sudah dikirim, sudah cair harusnya sih. Udah Enggak, sekarang ya kita sudah kirim surat ke Pertamina dan PLN bahwa uangnya udah available atau dananya udah available, tinggal mereka kirim surat ke kita. Oh, tinggal berapa tagihannya berarti ya Pak? Enggak, udah clear tagihannya berapa. Oh, udah. Tinggal mereka kirim surat, minta duit kira-kira gitu, apa minta dicairkan, nanti kita kirim uangnya. Pak, ada khusus nggak Pak buat mobil Tapi Pak? sudah disetujui oleh 3 menteri, jadi udah nggak ada masalah lagi. Terkait subsidi Pak, ada insentif khusus nggak Pak? LPG satu harga Pak, ada insentif khusus Kalau nggak Pak? BBM udah ada Pak, satu harga, kalau LPG satu harga pembahasannya udah sejauh mana Pak? untuk industri mobil ada insentif khusus nggak Pak? Saya belum bahas itu ya. Thank you. Kan pembagiannya Kemenko sama SDM Pak. Belum ketemu. Untuk insentif khusus Surat dari teman-teman. Foto bareng boleh Pak? Oke, boleh. Terima kasih foto. Sudah mengapresiasi profesional dulu Pak. Pak, LPG Pensiunan dulu dibahas. Cukup. Untuk insentif. Anda ada rencana disinsentif nggak Pak? Gaji Pak satu Pak. Nanti lah. Pak ada rencana disinsentif. Pak gaji PNS berarti naik Pak, ada kemungkinan naik tahun depan naik Pak. Gaji PNS ada kemungkinan naik tahun depan Pak. Kalau kemungkinan kan selalu ada, cuman peluangnya berapa kita nggak tahu. Kalau ini peluangnya berapa Pak? Peluangnya berapa besar Pak? 90% nyampe Pak. Sudah mendukung para pensiunan PNS Pak. Kalau besar-besaran itu di mana Pak? Insentif khusus buat mobil, industri mobil nasional. Insentif khusus Pak. Apa ya? Buat industri mobil. Apanya? Insentif. Bakal ada insentif fiskalnya nggak Pak? Kita lihat seperti apa kesiapan industrinya. Yang jelas tahun ini kan sebenarnya kita udah anggarkan untuk mobil maung ya, yang banyak itu. Cuman kapasitas produksinya belum cukup untuk melayani desain yang permintaan yang disiapkan sebelumnya, sehingga sebagian anggaran dikembalikan. Untuk tahun depan kalau mereka ada siap ya kita beli. Ada insentif khusus berapa Pak? Pak? Anggaran Nanti kita lihat. Cukup ya.